warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang elastisitas. Apa itu elastisitas? Elastisitas didefinisikan sebagai sifat elastis dari suatu benda. Jadi untuk pemahaman mengenai elastisitas ini kita akan bahas beberapa hal, ada 6 ya. Yang pertama, elastisitas zat padat, tegangan dan regangan, modulus elastis, hukum Hooke, susunan pegas, dan frekuensi periode pegas. Untuk elastisitas zat padat, kita pahami tadi bahwa elastisitas adalah sifat elastis yang dimiliki oleh sebuah benda. Apa itu sifat elastis? Sifat elastis adalah sifat sebuah benda yang jika pada benda diberikan gaya, kemudian gayanya dihilangkan, maka benda dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya karet gelang, pegas, ketapel, dan lain banyak ya. Lawan dari sifat elastis ini adalah sifat plastis. Sifat plastis adalah sifat suatu benda yang jika pada benda diberikan gaya, kemudian gayanya dihilangkan, maka benda tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya tanah liat, plastik ya. Nah ini kira-kira gini gambarnya. Ketika karet gelang kita biarkan belum diberi gaya, dia bentuknya bulat, kemudian kita tarik, kita beri gaya, maka bentuknya tidak lagi bulat, sudah seperti itu. Kemudian kita lepas, gayanya dihilangkan, maka karet gelang kembali ke bentuk semula. Sama juga dengan busur sebelum diberi gaya, dia bentuknya seperti yang di kanan atas itu, yang gambar pertama. Kemudian diberi gaya dengan meletakkan anak panah, maka ketika dia ditarik, diberi gaya, tali busur memanjang, terpengaruh oleh gaya, berubah bentuknya. Kemudian kita lepas anak panah, maka tali busur bisa kembali ke bentuk semula. Begitu juga dengan ketapel sebelum dia diberi gaya, dia bisa seperti itu, hampir sama dengan karet gelang. Ketika ditarik, diberi gaya, dia tidak lagi berbentuk seperti semula, kemudian gayanya dihilangkan, dia akan kembali ke bentuk semula. Terakhir contohnya adalah pegas atau per ya. Pegas atau per ketika dia digantung ataupun ketika dia diletakkan, kemudian kita beri gaya dia di bawah. Kalau dia digantung seperti gambar itu, kita beri gaya, di bawahnya kita beri beban, maka per atau pegas itu akan memanjang. Nah, kalau dia pegasnya letaknya di bawah, kemudian kita beri benda di atasnya, pegasnya semakin termampatkan, semakin bersatu antara lingkaran satu dengan yang lainnya. Kemudian ketika gayanya dihilangkan, ketika bebannya diambil atau dilepaskan, maka pegasnya bisa kembali ke bentuk semula. Jadi definisi benda elastis itu diulangi kembali adalah sifat elastis benda adalah sifat di mana jika pada benda diberikan gaya, kemudian gayanya dihilangkan, dia bisa kembali ke bentuk semula. Lawannya adalah benda yang bersifat plastis, atau kita biasa bilang plastik ya. Contohnya dari benda plastis itu adalah, contoh dari benda plastis adalah plastik ya. Oke. Nah, semua benda yang elastis punya kemampuan atau batas tertentu dari sifat elastisnya. Nah, ini dilihat di grafik berikut. Selagi dia masih elastis ya, berada dalam daerah elastis, masih bisa ke bentuk semula, gaya yang diberikan masih dalam kemampuan benda itu menerimanya. Nah, ketika gaya diberikan semakin besar, maka benda akan mencapai batas elastisitas. Ketika dia sudah mencapai batas elastisitas, dia
setelah itu masih dipaksa diberi gaya, dia akan masuk ke daerah plastis. Atau sudah menjadi benda yang hampir dia tidak elastis lagi, sudah menjadi sifatnya plastis. Dipaksa lagi, diberi gaya lagi sampai dia tidak mampu lagi bersifat elastis dan plastis. Akhirnya dia patah ataupun putus. Nah, contoh karet gelang. Karet gelang pertama kita lihat dia bisa kita tarik gitu. Kemudian kita paksa bulatannya, misalnya yang pertama 5 cm. Setelah kita tarik bertambah besarnya diameter dari lingkaran karet gelang itu. Kenapa? Karena dia sudah memasuki daerah plastis, sudah sampai ke batas elastisnya. Nah, sehingga dia tidak kembali lagi ke ukurannya semula, ke bentuknya semula, nggak kembali lagi. Dipaksa lagi, diberi gaya lagi, akhirnya karet gelangnya bisa putus. Nah, ketika dia putus, itulah batas dari kemampuan elastisitas suatu benda. Dia patah. Batas ketika dia putus, dia sudah melewati pula batas elastis. Patah ataupun putus lewat dari daerah elastis dan lewat pula dari daerah plastis. Jadi benda-benda yang bersifat elastis punya kemampuan, punya keterbatasan dari sifat elastisnya. Selagi gaya yang diberikan, karena di sini memang elastisitas itu dipengaruhi oleh gaya. Selagi bendanya diberikan gaya, mampu benda itu menahan, dia masih batas linearitas di daerah elastis. Tapi lebih dari itu, dia akan sampai ke batas elastisitasnya, memasuki daerah plastis sampai dia tidak mampu lagi menjadi benda elastis maupun plastis, dia akan patah atau bendanya rusak, putus ya. Oke. Sebelum kita melihat tentang bagaimana sifat elastis ini dalam perhitungan matematisnya, kita perhatikan dulu mengenai tegangan dan regangan benda. Ini kita contohkan kepada plat ya, karena lebih mudah dalam ini. Nah, apa itu tegangan? Nah, jika suatu benda diberi gaya, ada luas dari permukaan benda itu yang diberi gaya. Logamkah dia, platkah dia, karet gelangkah dia? Gaya yang diberikan dibagi dengan luas penampang benda itu, maka itu yang dikatakan dengan tegangan. Sementara regangan adalah pertambahan panjang dari kalau regangan pertambahan panjang dari benda dibagi dengan panjang mula-mula, itu regangan. Jadi ini kalau regangan dia sudah memasuki daerah plastis ini lambangnya E kecil ya. Jadi regangan adalah pertambahan panjang yang dialami benda dibagi dengan panjangnya mula-mula. Nah, kalau tegangan adalah gaya dibagi dengan luas penampang, lambangnya ini sigma kecil atau biasa kita bilang tau, F per A. Nah, tegangan dibagi regangan inilah yang dikatakan dengan modulus elastis. Modulus elastis ini pertama kali dipopulerkan oleh Young ya. Nah, sehingga biasa juga kita bilang modulus Young. Eksperimen yang dilakukannya menunjukkan bahwa tegangan dan regangan ini kalau dia sebanding itu yang menghasilkan modulus elastis. Modulus elastis ini konstanta, artinya kemampuan batas elastis dari suatu benda itu. Modulus elastis, batas elastisitasnya ya. Ini tegangan tadi adalah tau dibagi dengan regangan E. Tegangan tadi gaya dibagi dengan luas. Regangan adalah pertambahan panjang dibagi dengan pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula, sehingga modulus elastis bisa dihitung dengan gaya dengan gaya kali panjang mula-mula dibagi dengan
luas kali pertambahan panjang. Atau ingin mencari gaya persatuan luas, bisa dengan persamaan ini. Tergantung nanti bentuk soalnya seperti apa. Nah, di buku ataupun di sumber tentang modulus elastis ini bisa Ananda lihat bahwa modulus elastis berbagai bahan ya, satuannya biasanya Pascal atau kalau tidak Newton per meter bujur sangkar. Ada ini beberapa: aluminium, baja, besi atau gips, beton, granit, karet. Nah, karet itu 0,5 10 pangkat 9 ya, Newton per meter. Kuningan, nikel, nilon, timah ini yang sudah didapat, artinya sudah dihitung modulus elastisnya dari percobaan dengan menggunakan konsep atau persamaan ini. Kita bisa buktikan nanti bahwa modulus elastis dari berbagai bahan ini. Nah, biasanya ini juga diketahui dari soal kalau yang ditanya bukan modulus elastisnya. Contoh soalnya begini: seustas tali nilon berdiameter 1,44 mm dan panjang awal 2 meter mengalami tarikan 385 Newton. Hitunglah pertambahan panjang nilon tersebut jika modulus elastis nilon 5 kali 10 pangkat 9 Newton per meter bujur sangkar. Nah, kita buat diketahuinya. Diameternya 1,4 mm. Nah, karena panjang awal meter, modulus elastisnya juga ada meter, satuan SI-nya, maka ini diameter kita jadikan SI 1,4 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian L0-nya diketahui, ini D tadi ya diameter, ini L0 panjang mula-mula 2 meter L0. Gaya 385 Newton. E-nya 5 kali 10 pangkat 9. Yang ditanya adalah pertambahan panjang atau delta L. Dari rumus kita tadi, kalau kita pakai perhitungan ini, kita cari delta L, maka rumusnya yang diketahuinya sudah tadi, ditanyanya delta L, maka kita jawab menghitung delta L adalah gaya kali panjang mula-mula, bagi dengan modulus elastis kali dengan luas. Jadi delta L adalah gaya kali panjang mula-mula bagi dengan luas kali dengan modulus elastis. Oke, dari soal gayanya tadi ada, panjang mula-mula ada, modulus elastis ada. Yang ditanya adalah pertambahan panjang, tapi luasnya tidak ada. Maka kita cari dulu luasnya. Luasnya dari mana? Ini ada diameter. Di sini nilon, karena nilon untuk permukaannya lingkaran, maka luasnya adalah, menghitung luasnya pi r kuadrat. Kita pakai 22/7, R-nya setengah dari diameter, berarti 0,7 kali 10 pangkat min 3 meter. Berarti luasnya 22/7 kali 0,710 min 3 meter kali 0,7 kali 10 pangkat min 3 meter. Dapat hasilnya 1,54 kali 10 pangkat min 6 meter bujur sangkar. Itu luas. Nah, kita kembali ke persamaan. Delta L tadi adalah F kali L0 bagi dengan A kali E. F-nya 385 kali 2 dapat 770. Dibagi dengan luasnya tadi 1,54 10 min 6 kali 5 kali 10 pangkat 9. Dapat hasilnya 100 kali 10 pangkat min 3 meter atau 10 pangkat min 1 meter 0,1 meter atau bertambah panjangnya 10 cm. Itu ya tentang modulus elastis. Nah, karena pemanfaatan elastisitas ini banyak kepada pegas, maka kita lihat beberapa percobaan
ya, khususnya yang dilakukan oleh Hooke ya, percobaan menentukan batas elastis sebuah pegas. Nah, ini khusus pegas karena pemanfaatan pegas ini paling populer sekarang pada kendaraan bermotor ya. Nah, hampir semuanya kita harus menggunakan pegas. Nah, bagaimana percobaannya? Pegasnya sebelum digantung beban, sebelum diberi beban, ini ya panjang mula-mulanya dihitung berapa, dari sini berarti ditandai. Kemudian setelah diberi beban, diberi gaya berat, maka penggarisnya tidak diganggu. Pegasnya mengembang, pegasnya elastis ya, bertambah panjangnya. Sepanjang apa? Sepanjang ini ke sini. Maka bentuk percobaan seperti ini yang dipopulerkan oleh Hooke, didefinisikan oleh Hooke dalam bentuk persamaan yang biasa kita bilang dengan hukum Hooke. Apa itu hukum Hooke? Hubungan antara gaya yang meregang pegas dan pertambahan panjang pegas. Nah, secara matematisnya seperti itu. Pada waktu pegas ditarik dengan gaya F, pegas mengadakan gaya yang besarnya sama dengan Fp dengan gaya tarik dengan gaya menarik tapi arahnya berlawanan, atau gaya aksi sama dengan gaya reaksi, sehingga pegas yang gaya pegasnya adalah min K delta X karena dia berlawanan arah. Gaya berat dengan pertambahan panjang itu tandanya ada dua gaya, gaya aksi dan reaksi. Itu hukum Hooke ya. Nah, karena yang dibahas tadi adalah pegas itu gayanya bisalah kita tentukan berapa besar gaya atau massa benda yang diberikan kali dengan gravitasi, pertambahan panjang pegasnya dapat dicari. Nah, kita dengan sendirinya dapat menentukan konstanta dari pegas itu. K itu konstanta pegas. Jadi konstanta pegas itu bisa dihitung dari gaya dibagi dengan pertambahan panjang pegas. Berapa gaya yang diberikan dibagi dengan pertambahan panjang pegas, itulah konstanta pegas. Konstanta pegas ini menentukan kualitas pegasnya, berapa dia mampu memiliki sifat elastis tadi. Oke. Nah, pegas itu dalam aplikasinya itu tidak satu buah, seringnya dia lebih dari satu. Biasanya pemanfaatannya lebih dari satu buah pegas. Nah, karena dia lebih dari satu, ada dua pula model dari susunan pegas tersebut. Yang pertama disusun sebagai rangkaian seri, ya, seperti ini. Seperti ini nih seri, susun ke bawah, ya, seperti ini juga seri. Kemudian disusun paralel, ya, ke samping seperti ini paralel atau seperti ini. Nah, karena bentuk susunannya berbeda, ada seri ada paralel, perhitungannya secara matematis juga berbeda. Kalau dia disusun paralel, nih seperti ini ada benda, dia terpisah, akhirnya digabung jadi seperti ini. Yang seri disusun seperti ini, digabung atau pegas pengganti, ini namanya K seri, konstanta pegas seri pengganti. Ini konstanta pegas paralel pengganti. Berapa perhitungan konstanta pegas kalau disusun seri? Nah, dia perhitungannya seperti ini, 1 per K seri sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 kalau itu dua buah pegas. Kalau dia ada 5, 6 ya sampai berikutnya dijumlah 1 pernya. Kemudian kalau dia paralel tinggal dijumlahkan saja, mau sebanyak apa pegasnya tetap dijumlahkan sampai sebanyak pegas yang disusun paralel. Itu konstanta pegas gabungan. Kemudian periode dan frekuensi pegas. Nah, sebelumnya kita lihat dulu contoh soalnya. 3 pegas identik masing-masing mempunyai konstanta elastisitas 350 Newton per meter. Jadi masing-masing konstantanya sama.
350 Newton per meter. Tersusun seri paralel, artinya ada dua, ini paralel, ini seri, nanti gabung ini jadi nanti dia berdua seri. Jadi seperti gambar ini ya, pada ujungnya digantung beban seberat W ya, massa kali gravitasi kan W, sehingga bertambah panjang pegasnya 1 cm. Berapa berat W itu? Nah, kita lihat di sini pegasnya konstantanya tidak sama. Harga konstantanya yang sama 350, tapi di sini ada konstanta pegasnya yang di kiri ini K saja. Yang di kanan 3K, yang di bawah juga 3K. Nah, kalau kita perhatikan susunannya, yang dua ini paralel, maka kita tinggal jumlahkan K tambah 3K, jadi 4K pegas pengganti paralel ini. Karena kalau paralel tadi dijumlahkan saja. Nah, kalau dia sudah digabung, jadi di sini ada K pegas paralel pengganti digabung dengan pegas yang di bawah ini, sehingga susunannya berdua sudah seri. Kalau dia seri, menghitung pegas penggantinya, karena apa? Kita di sini dituntut mencari berat beban. Berat beban ya, ini kan sudah diketahui tadi konstanta pegas masing-masing, K-nya itu satu buah K itu harganya 350 Newton per meter. Berarti yang diketahui adalah K satu buah K saja ya. Pertambahan panjang delta X-nya 1 cm. Jadi 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, karena yang diminta ketika dia bebannya digantung, semuanya bukan satu buah K di sini, gabungan dari K itu. Ya, ada paralel, ada seri. K pegas pengganti ini berapa? Yang tiga-tiganya ini diganti jadinya berapa? K totalnya. Nah, maka kalau kita kan tadi menghitung berat beban W, diulangi ya. Diketahuinya sudah ada K, delta X-nya sudah ada, yang ditanya berat beban. Berat beban itu adalah gaya berat. Gaya berat sama dengan F-nya tadi. Menghitung F, kata Hooke tadi F adalah K min K kali delta X. K-nya bukan K total yang ada, K satu buah. Jadi jangan salah, ini K satu buah. Konstanta elastis satu buah pegas. Kalau di sini ada K, di sini ada 3K. Jadi K total dari sini yang diminta, baru dikali dengan delta X. Maka kita cari dulu K total atau K pengganti ini. Diulangi, K pengganti ini dengan ini paralel, jadi tinggal dijumlahkan K tambah 3K, jadi 4K. Diganti di sini, disusun dengan ini. Setelah ini diganti jadi 4K dengan 3K, susunannya seri. Kalau seri tadi perhitungannya adalah 1 per K seri sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. K1 nya tadi sudah dihitung, dia paralel. 1 per 4K tambah 1 per 3K, itu 1 per K seri. Karena penyebutnya tidak sama, kita samakan dulu. Kita cari KPK-nya, 3 dan 4, 12 KPK-nya. Berarti 1 per K seri adalah 3 per 12 tambah 4 per 12. Hasilnya 1 per K seri sama dengan 7 per 12K. K-nya di bawah. Nah, K serinya berapa? Tinggal balik. 1 per K seri begitu. K serinya ya kali silang boleh, dibalik juga boleh. K serinya atau K total yang kita inginkan dari gabungan pegas ini adalah 12K per 7. 12K per 7. Harga 1K tadi 350. 12 per 7, 12K per 7. 12K, K-nya ganti dengan 350. Bagi 7. Jadi 12 kali 350 bagi 7. Ya. 350 dengan 7 bisa kita sama-sama bagi 7 dapat 50 ya. 50 kali 12 600. Berarti K serinya adalah 600 Newton per meter. Nah, ditanya tadi F. F adalah min K delta X.
Nah, min K-nya K total sudah dapat kita 600 tadi. Delta X-nya 1 kali 10 pangkat min 2. Maka gaya yang dihasilkan berupa gaya berat adalah 600 kali 10 min 2 atau 6 Newton. Berat beban itu adalah 6 Newton. Oke, itu contoh soal susunan pegas. Nah, sekarang kita lihat periode dan frekuensi dari pegas. Ya, ini materinya di gerak harmonis sudah kita bahas bahwa K konstanta itu bisa dihitung dengan M kali omega kuadrat ya, dari turunan gaya pada hukum Newton, hukum 2 Newton. Maka didapat omega itu adalah 2 pi per T, sehingga kita isikan ke persamaan. K itu omeganya diganti dengan 2 pi per T, maka konstanta pegas adalah M kali 2V dikuadratkan bagi dengan T dikuadratkan, atau K sama dengan M kali 4V kuadrat per T kuadrat. Berapa T? T itu periodenya. Periodenya adalah 2V akar M per K. M itu massa dari bebannya. K itu konstanta pegas. Nah, karena periode itu adalah satu per frekuensi atau frekuensi bisa dihitung dari 1 per periode, maka frekuensi pegas bisa dihitung dengan konsep 1 per 2V akar K per M. Nanti bisa dilihat lagi kalau kemarin di gerak harmonis pada bandul ya. Nah, ini pada pegas khususnya kita bisa hitung periode dan frekuensi dari massa dan konstanta pegas itu sendiri. Oke, itu yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.